Rusia baru saja meluncurkan serangan drone terbesar sejak perang meletus pada Februari 2022. Sebanyak 273 drone Shahed dan tiruannya menghujani langit Ukraina dalam semalam. Warga sipil berlarian ke tempat perlindungan, rumah hancur, dan korban jatuh. Apa sebenarnya tujuan serangan ini? Dan mengapa Donald Trump tiba-tiba melunak terhadap Moskow? Tanggal 19 Mei 2025, Angkatan Udara Ukraina mengumumkan bahwa Rusia telah meluncurkan 273 drone, terutama tipe Shahed buatan Iran dan beberapa varian tiruannya. 88 unit berhasil ditembak jatuh. 128 lainnya tersesat tanpa menghantam target penting. Namun, puluhan lainnya tetap menghantam rumah warga sipil di sekitar Kiev dan wilayah Obukiv. Ini adalah serangan drone terbesar yang tercatat sejak awal invasi Rusia pada 24 Februari 2022. Wakil Perdana Menteri Ukraina, Yulia Sviridenko, menyebut serangan ini sebagai bukti bahwa Rusia tidak pernah berniat berhenti membunuh warga sipil. Dalam wawancara dengan Reuters, seorang warga bernama Natalia Piven menceritakan detik-detik mengerikan saat gelombang pertama drone menghantam desanya. Dia dan putranya selamat hanya karena masuk ke ruang bawah tanah tepat waktu. Namun, rumah mereka hancur total dan seorang tetangganya yang masih berusia 28 tahun tewas. 3 orang luka-luka, termasuk seorang anak berusia 4 tahun. Warga Ukraina kembali mengalami malam penuh teror, berlarian ke tempat perlindungan sambil berharap gelombang berikutnya tidak mengenai mereka. Di sisi lain, militer Rusia mengklaim telah menembak jatuh 25 drone Ukraina pada malam yang sama, menunjukkan bahwa kedua belah pihak terus meningkatkan intensitas serangan. Presiden Vladimir Putin dalam wawancara dengan TV pemerintah mengatakan tujuan Moskow adalah menghilangkan penyebab konflik dan menjamin keamanan Rusia. Namun, banyak yang menilai pernyataan ini hanyalah retorika diplomatik. Sementara aksi militer di lapangan justru makin brutal. Serangan besar ini terjadi hanya 2 hari setelah perundingan damai langsung antara Rusia dan Ukraina di Istanbul gagal mencapai gencatan senjata. Setelah itu, para pemimpin Eropa dari Jerman, Prancis, Inggris, dan Polandia berkunjung ke Kiev dan menyuarakan tuntutan sanksi baru terhadap Moskow. Mereka bahkan berbicara langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mendesak agar Amerika tetap menekan Rusia bukan malah bersikap lunak. Presiden Trump kini disebut mengubah narasi Amerika Serikat terhadap konflik ini. Dari yang semula mendukung Ukraina penuh, kini ia cenderung menerima sebagian narasi Rusia. Namun, Presiden Ukraina Zelensky mengaku tetap membuka pintu negosiasi. Ia bahkan bersedia menerima gencatan senjata tanpa syarat selama minimal 30 hari jika itu bisa menghentikan serangan terhadap warga sipil. Rusia, mereka menyatakan bersedia mempertimbangkan gencatan senjata, tetapi dengan syarat penghentian total bantuan senjata dari Barat ke Ukraina. Serangan drone besar ini menunjukkan bahwa Rusia masih memiliki cadangan serangan jarak jauh yang masif. Sementara itu, Ukraina semakin terdesak dari segi infrastruktur dan semakin bergantung pada dukungan politik serta militer Barat. Gagalnya perundingan dan respon Eropa yang belum solid membuat banyak analis khawatir bahwa eskalasi akan terus meningkat.
Dan serangan seperti ini akan jadi rutinitas, bukan kejadian luar biasa. Serangan 273 drone hanyalah satu bab dalam kisah panjang perang yang tak kunjung usai. Pertanyaannya sekarang, akankah dunia bersatu menekan Moskow untuk gencatan senjata? Ataukah perubahan sikap Washington di bawah Trump justru memberi angin segar bagi Kremlin?